Mereka tidak memenuhi syarat untuk memperjuangkan senjata kedaulatan, tetapi sekarang setelah orang suci pergi, mereka tidak dapat melewatkan Phoenix. Bas dan EBSP, Wash. Satu demi satu sosok menyerang Phoenix, yang berada di dinding. Tersesat, kamu sedang mencari kematian. Membunuh. Raungan kemarahan terdengar saat segala macam sinar cahaya cemerlang meledak, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Seketika, puluhan ahli diledakkan ke udara, dan darah memenuhi udara. Di antara mereka, Mo Yang adalah yang paling menakutkan. Begitu dia bergerak, langit dipenuhi dengan api iblis hitam. Siapapun yang menyentuhnya langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Setengah biksu dari Sekte Yudu dan Sekte Tianzhen juga sangat menakutkan. Dengan lambaian tangan, para pembudidaya yang kuat dibunuh satu demi satu. Beberapa dari mereka adalah yang tercepat saat mereka menuju Phoenix. Tidak ada yang memperhatikan bahwa darah orang yang terbunuh dengan cepat meresap ke dalam tanah dan menghilang setelah berserakan di tanah. Saat ini, Lu Ming juga bergegas keluar. Namun, Lu Ming tidak menyerang Phoenix. Sebaliknya, dia menyerbu ke sisi altar. Di sana, ada lempengan batu seukuran baskom dengan ukiran pola Tai Chi di atasnya. Saat altar dihancurkan, lempengan batu ini telah terbang keluar dari altar. Semua orang mengira formasi di altar hanya memiliki satu inti, yaitu cermin Phoenix kuno. Namun, Lu Ming tahu bahwa formasi di altar sebenarnya memiliki dua inti. Salah satunya adalah cermin Phoenix kuno, dan yang lainnya adalah lempengan batu. Untuk dapat bekerja sama dengan cermin Phoenix kuno sebagai inti dari formasi ini, jelas tidak mudah. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambil nampan batu itu, tapi nampan itu tidak bergerak sama sekali. Apakah itu berat? Lu Ming terkejut. Dia mencoba meraihnya tetapi gagal. Lempengan batu ini lebih berat dari gunung. Aku akan menyingkirkan diagram gunung dan sungai dulu. Alis Lu Ming bersinar dan memancarkan seberkas cahaya yang menyelimuti lempengan batu. Pelat batu tersebut berhasil disimpan dalam diagram gunung dan sungai. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba merasakan bahaya yang mengerikan di hatinya. Perasaan bahaya ini membuat Lu Ming merasa seperti jatuh ke dalam jurang. Tidak bagus, itu berbahaya. Tanpa pikir panjang, Lu Ming mengambil langkah maju dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, Mo Yang, yang menerkam ke arah Phoenix, mengalami perubahan drastis pada ekspresinya. Dia tiba-tiba berbalik dan mundur dengan panik. Semua favorit surga memiliki indera spiritual yang sangat tajam. Mereka bisa merasakan bahaya yang akan datang dan mereka bisa mengatasi rintangan untuk mencapai puncak. Lu Ming adalah orang seperti itu, dan Mo Yang, tidak diragukan lagi, adalah orang seperti itu. Saat mereka berdua mundur, gumpalan asap hitam mengepul dari altar dan menyelimuti sekelompok prajurit. Ah, apa-apaan ini? Seseorang berteriak ketakutan. Sebuah pemandangan yang mengerikan terjadi. Siapapun yang dikelilingi asap hitam dengan cepat layu dan berubah menjadi mayat kering. Itu sama dengan dilahap oleh kekuatan melahap Lu Ming. Ah, pergilah. Yang lain berteriak ketakutan dan ingin mundur, tapi sudah terlambat. Mereka yang terjerat asap hitam berubah menjadi mayat kering. Merusak. Hanya beberapa setengah biksu yang mampu melawan. Mereka mengeluarkan senjata sein mereka dan menyerang ke depan, menyebarkan asap hitam. Namun, setelah asap hitam itu tersebar, ia berkumpul kembali dan semua asap hitam itu membubung ke arah satu orang. Orang itu adalah seorang setengah biksu dari Sekte Dewa yang pernah terlibat dalam pengepungan dan pembunuhan Lu Ming. Semua asap hitam berkumpul dan meningkatkan kekuatannya. Senjata biksu yang dimiliki oleh seorang setengah biksu sama sekali tidak berguna. Asap hitam itu bagaikan ular kecil, yang menembus tubuh setengah suci itu. Setengah biksu itu menjerit putus asa dan berubah menjadi mayat kering seperti yang lainnya. Ayo pergi. Beberapa setengah biksu yang melarikan diri merasa ketakutan. Mereka meraung dan mundur dengan cepat. Yang lainnya juga sangat ketakutan dan mundur ke terowongan di belakang mereka. Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningxin berbaur dengan kerumunan dan mundur menuju lorong. Namun, ketika mereka mendekati lorong itu, dinding di kedua sisinya meledak dengan suara keras. Sosok-sosok muncul dalam sekejap dan mengelilingi lorong itu. Orang-orang ini semua terbungkus jubah hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata dingin. Membunuh. Saat orang-orang ini muncul,
mereka menyerang Lu Ming dan yang lainnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada orang yang bersembunyi di tembok. Setelah mencapai alam bela diri kerajaan, tidak akan terlalu sulit bagi kerajaan bela diri untuk membuat lubang besar di dinding, meratakannya, atau bahkan mengembalikannya ke keadaan semula selama seseorang telah menguasai domain bumi atau domain gunung. Namun, perhatian semua orang tertuju pada senjata kedaulatan dan Phoenix. Karena lengah, sejumlah besar ahli terbunuh dalam sekejap. Suara mendesing, cahaya pedang berkedip-kedip, dan darah berceceran ke segala arah. Satu demi satu sosok jatuh. Setengah orang suci, begitu banyak setengah orang suci. Seseorang berteriak ketakutan. Setidaknya ada 7 atau 8 orang suci setengah langkah di antara para pria berjubah hitam. Cahaya pedang menyala, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Hal yang paling mengejutkan adalah ada beberapa pria berjubah hitam berdiri di samping. Mereka tidak bergerak, tapi aura yang mereka keluarkan sangat mengejutkan. Itulah kekuatan seorang suci. Para pria berjubah hitam adalah All Saints. Siapa kalian? Beraninya kamu membunuh orang-orang dari Sekte Tianshenku. Setengah biksu dari Sekte Tianshen meraung, namun ia dihujani dengan sebuah cahaya pedang yang mengerikan. Bas. Para orang suci berjubah hitam tidak menyerang mereka. Sebaliknya, mereka berjalan melewati mereka dan muncul di depan altar yang rusak. Mereka membungkuk dan berkata serempak, "Selamat datang kembali di dunia, Dharma Raja." Daging dan darah. Aku ingin daging dan darah. Di bawah altar, terdengar suara layu dan tidak menyenangkan. Itu membuat bulu kuduk orang berdiri. Raja Petir, Lu Ming terkejut. Orang-orang ini berasal dari roh jahat. Pikiran Lu Ming berpacu. Dia akhirnya tahu apa yang terjadi di sini. Sebenarnya ada master kultus roh jahat yang tersegel di tempat ini. Sebelumnya, susunan besar dengan cakram susunan Tai Chi dan cermin Phoenix kuno sebagai intinya digunakan untuk menyegel guru kultus roh jahat. Namun, pemujaan roh jahat ingin menyelamatkan Sakyamuni mereka, jadi mereka memasuki dataran berangin dan melukai burung Dewa Phoenix dengan parah. Kemudian, mereka memakukan burung Dewa Phoenix ke dinding dan menggunakan darahnya, yang dipenuhi dengan kebencian, untuk menghancurkan formasi. Oleh karena itu, selama setengah bulan terakhir, tangisan burung Phoenix yang dipenuhi keengganan dan keputusasaan terdengar dari waktu ke waktu, yang menarik banyak ahli. Pada saat 8 ahli alam Sein masuk, kekuatan formasi sudah sangat lemah. Untuk memperjuangkan cermin Phoenix kuno, 8 ahli alam suci menghancurkan formasi dengan paksa dan menghancurkan altar, memungkinkan cermin Phoenix kuno melarikan diri. Ini setara dengan sangat membantu pemujaan roh jahat. Sekarang, murid roh jahat, Raja, hendak keluar dari pengasingan. Sakyamuni, kami akan membantumu menghancurkan formasi terakhir terlebih dahulu. Teriak seorang Sein berjubah hitam. Kemudian, para orang suci berjubah hitam lainnya mulai menyerang tanah di bawah altar. Ada formasi lain di sana, tapi tidak terlalu kuat. Kota itu berada di ambang kehancuran akibat serangan beberapa biksu. Kakak senior, kita akan melewati jalur udara. Lu Ming meraung. Mereka bertiga bergegas menuju terowongan yang telah ditembus oleh cermin Phoenix kuno. Jika mereka menunggu Raja Murid Roh Jahat atau beberapa orang suci keluar, mereka semua akan mati. Mereka bertiga memegang senjata suci mereka dan mengirim orang-orang berjubah hitam terbang. Yang lain memiliki pemikiran yang sama dengan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka juga bergegas menuju jalan di atas kepala mereka. Setidaknya ada 100 orang bergegas menuju terowongan di atas mereka, dan sebagian dari mereka bergegas menuju terowongan yang mereka masuki sebelumnya. Membunuh. Orang-orang berjubah hitam berburu dengan sekuat tenaga, meninggalkan sejumlah besar mayat di gua bawah tanah. Namun, banyak dari mereka yang masuk kali ini. Meskipun sejumlah besar dari mereka telah terbunuh, masih ada beberapa ratus dari mereka yang menyerang kedua jalur tersebut. Ledakan. Saat ini, gua bawah tanah bergetar hebat. Formasinya rusak, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Sebuah gua gelap muncul di bawah, dan seorang lelaki tua seperti kerangka melayang keluar dari gua. Daging dan darah. Suara serak lelaki tua mirip kerangka itu terdengar. Setelah itu, dia menerkam mayat yang telah terbunuh.
Gumpalan asap hitam keluar dari tubuh lelaki tua itu dan menyelimuti mayat-mayat itu. Segera, mayat-mayat itu dengan cepat menyusut. Bahkan darah di tanah terserap oleh kabut hitam. Tubuh lelaki tua yang mirip kerangka itu juga menjadi lebih montok dan lebih berkilau. Haha, aku, pemakan Sakyamuni, akhirnya keluar. Orang tua itu tertawa, dan matanya dipenuhi cahaya merah darah yang mengejutkan. Selamat datang kembali ke dunia, Dharma Raja. Para orang suci berjubah hitam membungkuk. Kalian tidak buruk. Pemakan roh Sakyamuni mengangguk. Dia kemudian melihat bagian di atas dan berkata, saya membutuhkan lebih banyak daging dan darah, bunuh. Kemudian, pemakan roh Sakyamuni terbang ke langit dan mengejar jalan di atas, diikuti oleh beberapa orang suci. Pada saat itu, Lu Ming dan yang lainnya sudah bergegas keluar dari lorong. Begitu dia bergegas keluar dari lorong, dia menyadari bahwa tornado yang mengelilinginya semuanya telah menghilang. Bahkan tornado di dataran telah lenyap. Dataran tersebut telah menjadi dataran biasa. Ledakan, ledakan. Di langit, selalu ada suara gemuruh. Gas beracun dan cahaya suci memenuhi dunia. Pada saat yang sama, teriakan Phoenix terdengar. 8 orang suci bertarung di langit demi cermin Phoenix. Tidak, bukan hanya 8 orang. Lu Ming mendongak dan melihat lebih dari selusin sosok bertarung di langit. Seluruh langit akan meledak. Selusin dari mereka semuanya adalah orang bijak. Jelas sekali bahwa ketika mereka berada di dalam, orang suci lain telah datang untuk mengambil bagian dalam pertarungan memperebutkan cermin Phoenix. Cermin Phoenix kuno dikelilingi oleh banyak orang suci. Lebih dari selusin orang suci bertarung satu sama lain, dan tidak ada yang bisa mendapatkan cermin Phoenix kuno. Bang! Bas! Di langit, sesosok tubuh terlempar, memuntahkan darah. Seorang suci terluka. Dia adalah seorang suci dari Sekte Dewa Surga. Ada juga orang suci yang kuat dan lemah. Jelas sekali, orang ini adalah salah satu yang terlemah di alam suci. Begitu Lu Ming dan yang lainnya bergegas keluar dari lorong, mereka tidak berhenti sama sekali. Mereka berlari keluar dari Windy Plains. Di belakang mereka, orang-orang roh jahat mengejar. Tetua, selamatkan aku. Beberapa orang dari Sekte Dewa Surgawi dan Sekte Yudu berteriak keras, mencari bantuan dari pakar alam suci. Apa? Orang suci yang terluka itu maju selangkah dan muncul di atas kerumunan. Dia berkata, apa yang terjadi? Ada penyergapan di gua itu. Banyak dari kita dibunuh oleh mereka. Seorang murid Sekte Dewa Surgawi dengan cepat menjawab. Mereka menghela nafas panjang ketika melihat setengah sein dari Sekte Dewa Surgawi. Keberanian yang luar biasa, niat membunuh yang dingin melintas di mata ahli alam suci Sekte Dewa Surgawi. Baru saja, dia adalah orang pertama yang terluka dalam pertarungan memperebutkan cermin Phoenix kuno. Dia telah menahan amarahnya di dalam hatinya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Sekarang, dia mengalihkan targetnya ke pemujaan roh jahat. Membunuh. Orang suci dari Sekte Tianshan mengambil satu langkah ke depan. Langit dipenuhi dengan cahaya sein, membentuk pedang Qi yang menakutkan yang menyerang pemujaan roh jahat. Dalam sekejap, lebih dari selusin pembangkit tenaga roh jahat terbunuh, termasuk 2 orang setengah suci. Seorang ahli tingkat sein bisa menyingkat kekuatan sein. Setelah kekuatan sein dilepaskan, asal-usul sebenarnya tidak dapat menahannya sama sekali dan langsung menembusnya. Mundur. Para pemuja roh jahat lainnya mundur. Namun, Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningsin tidak berhenti sama sekali. Mereka terus bergegas keluar. Sebenarnya ada sosok setingkat raja penjaga yang disegel di sini. Raja penjaga roh jahat semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Bahkan jika mereka telah disegel selama bertahun-tahun, mereka masih sangat menakutkan. Lebih baik pergi sekarang. Orang suci dari Sekte Tianshan tentu saja tidak mengetahui hal ini. Cahaya suci keluar dari tubuhnya, dan dengan roh yang peduli pada dunia, dia melangkah menuju orang-orang dari roh jahat. Beraninya kamu membunuh orang-orang dari Sekte Tianshan-ku. Jangan biarkan siapapun hidup. Orang suci dari Sekte Dewa Surgawi berbicara dengan dingin. Ah, benarkah? Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhnya. Hehehe. Pada saat ini, terdengar cibiran. Pemakan roh Sakyamuni terbang keluar dari terowongan di gunung. Tubuhnya ditutupi asap hitam saat ia terbang.
Pakar alam suci dari Sekte Tianshan memandang ke arah Sakyamuni Siling dan mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui pihak lain dan tidak mengetahui ranah kultivasinya. Namun, dia bisa merasakan pihak lain tampak sangat lemah, ki dan darahnya sangat lemah. Lelaki tua yang ki dan darahnya hampir habis juga telah meninggal. Membunuh. Orang suci dari Sekte Tianshan berteriak dengan dingin sambil memadatkan tombak hukuman ilahi di tangannya. Suara mendesing. Saat tombak hukuman ilahi menyerang, suara siulan yang menakutkan terdengar di langit. Bahkan ruangnya mulai beriak. Tombak hukuman ilahi yang digunakan oleh seorang Sein terlalu mengerikan. Itu sepenuhnya terkondensasi dari kekuatan Sein dan membawa kekuatan hukum. Luming merasa bahkan jika dia memblokirnya dengan senjata suci, dia akan tertusuk. Brak, tombak hukuman ilahi secara akurat mengenai Sakyamuni Devourer, yang meledak. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Orang suci dari Sekte Dewa Surga mencibir dengan jijik. Apakah begitu? Gah. Sambil menyeringai, Sakyamuni Siling berubah menjadi gumpalan asap hitam dan melilit Sekte Orang Suci Dewa Langit. Bagaimana mungkin? Di bawah kekuatan hukumku, bahkan tubuh roh tipe alami pun akan terluka parah. Biksu dari Sekte Dewa Langit meraung tak percaya. Beberapa tubuh roh tipe alam, seperti api dan kilat, memiliki vitalitas yang kuat. Ketika tubuh mereka roboh, kerusakannya bisa sangat berkurang. Namun, kekuatan hukum sangat berbahaya bagi tubuh spiritual semacam ini. Serangan tombak dari Sein dari Sekte Tianshan pasti bisa melukai lawannya, namun sepertinya lawannya tidak terluka sama sekali. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis karena ia merasakan darah di tubuhnya mendidih seolah hendak ditelan asap hitam di sekitarnya. Meledak, merusak, orang suci dari Sekte Tianshan meraung, dan kekuatan sucinya meledak, mencoba menghancurkan asap hitam disiplin Raja Siling. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Asap hitam menghilang dan sekali lagi mengembun menjadi ular-ular kecil, mengebor ke dalam tubuh orang suci Sekte Dewa Surga. Ini adalah teknik melahap jiwa. Siapa kamu? Orang suci dari Sekte Dewa Surga berteriak ketakutan. Hehe, kamu cukup berpengetahuan. Anda tahu tentang teknik melahap jiwa. Aku adalah Sakyamuni yang melahap jiwa. Tawa dingin terdengar dari asap hitam. Pemakan roh Sakyamuni, kamu adalah roh yang melahap roh jahat. Mata orang suci dari Sekte Tianshan melebar, dan dia tampak sangat ketakutan. Raja penjaga roh jahat suci yang jatuh semuanya adalah pembangkit tenaga listrik peringkat kaisar. Sebenarnya ada raja penjaga di sini. Pada saat ini, Sakyamuni Devourer memadatkan tubuhnya lagi, dan telapak tangannya tertusuk seperti pisau. Orang suci dari Sekte Tianshan sangat terkejut hingga dia lupa untuk mundur. Jantungnya tertusuk telapak tangan Sakyamuni. Kekuatan pemakan jiwa yang menakutkan itu dengan gila-gilaan melahap darah orang suci. Tidak, orang suci dari Sekte Tianshan berjuang mati-matian, namun sia-sia. Kekuatan mengerikan dari disiplin Raja Siling mengalir ke tubuhnya dan meledak. Hati Seinnya hancur. Orang suci dari Sekte Dewa Langit telah mati. Seorang suci terbunuh begitu saja, dan itu hanya karena disiplin Raja Pemakan Roh telah disegel selama bertahun-tahun dan kekuatannya telah sangat berkurang. Kalau tidak, maka seorang ahli tingkat kaisar bisa saja membunuh seorang Sein dari Sekte Tianshan hanya dengan menjentikkan jarinya. Pergi, cepat pergi. Pihak lainnya adalah Raja Murid Roh Jahat, seorang ahli kaisar yang hebat. Di tempat kejadian, semua orang panik dan melarikan diri dari Windy Plains dengan panik. Sedangkan Sakyamuni Siling, dia telah menyerap darah seorang Sein. Tubuhnya ditutupi cahaya darah, dan auranya jauh lebih kuat. Hehehe, darah seorang suci memang luar biasa. Masih banyak di sini. Pemakan roh Sakyamuni memandang ke atas ke langit, di mana masih terdapat lebih dari selusin orang suci. Bas! Pemakan roh Sakyamuni melangkah ke udara dan naik. Selusin murid orang suci mengontrak. Baru saja, orang suci dari Sekte Tianshan telah terbunuh, dan dia berteriak dengan keras. Mereka tentu saja telah mendengar dan melihatnya. Sekarang Sakyamuni Siling sedang berjalan mendekat, mereka semua terkejut. Semuanya, pihak lain adalah ahli kaisar yang hebat. Meskipun dia telah disegel selama bertahun-tahun, dia tetap saja menakutkan. Sebaiknya kita bergabung. Seorang suci dari Sekte Yudu adalah orang pertama yang berbicara.
Baiklah, saya setuju. Saya juga setuju. Mereka hanya bisa bergabung melawan roh Sakyamuni Devourer. Kalau tidak, mereka akan mati. Bis. Pada saat ini, cermin Phoenix kuno menjerit keras. Itu bersinar terang dan sepertinya telah berubah menjadi Phoenix, keluar dari pengepungan. Kamu ingin pergi setelah menyegelku selama bertahun-tahun. Kamu sedang mendekati kematian. Disiplin Raja Pemakan Roh berkata dengan dingin. Dia melambaikan telapak tangannya, dan telapak tangan raksasa mengembun dan meraih cermin kuno Phoenix. Phoenix melebarkan sayapnya, dan sinar cahaya menyilaukan keluar. Itu menembus tangan besar yang dipadatkan oleh murid Raja Pemakan Roh dan bergegas ke kejauhan. Disiplin Raja Pemakan Jiwa mengerutkan kening dan tidak mengejar. Selusin orang suci takut padanya, jadi mereka tidak berani mengejarnya. Dalam sekejap mata, cermin Phoenix kuno menghilang dari pandangan semua orang. Di dataran angin surgawi, seorang pemuda sedang berlari dengan liar menuju bagian luar dataran angin surgawi. Orang ini adalah Eden. Dia tidak memasuki gunung tetapi tetap berada di luar. Kemudian dia melihat cermin Phoenix kuno terbang keluar dan lebih dari selusin orang suci berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Dia tahu tidak ada gunanya tinggal. Itu sangat berbahaya. Jika dia tersapu setelah pertempuran antar orang suci, dia akan mati. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk meninggalkan dataran yang berangin dan mengamati dalam kegelapan. Saat dia berlari, teriakan Phoenix terdengar. Kemudian, cahaya pelangi melesat ke arah tubuhnya, masuk dan menghilang. Ekspresi Eden berubah drastis. Dia dengan hati-hati merasakannya sejenak dan memperlihatkan ekspresi ekstasi. Senjata Raja, cermin Phoenix kuno. Eden bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia menggunakan teknik gerakannya dan terbang dengan kecepatan ekstrim, menghilang dalam sekejap mata. Di sisi lain, murid raja yang melahap roh memandangi selusin orang suci dengan tatapan membara. Seolah-olah di matanya, ahli alam Sein lebih menarik daripada senjata kaisar. Membunuh. Tiba-tiba, pemakan roh Sakyamuni bergerak dan menyerang salah satu dari mereka. Menyerang. Lebih dari selusin orang suci menyerang pada saat yang bersamaan. Serangan mengerikan berkumpul dan membombardir Sakyamuni Siling. Namun tubuh Sakyamuni Siling seringan bulu. Dia menghindari serangan itu dengan sedikit kilatan dan terus menyerang salah satu dari mereka. Bantu Dharma Raja. Pada saat ini, beberapa pria berjubah hitam melangkah ke langit dan bergabung dalam pertempuran. Mereka adalah beberapa orang suci dari roh jahat. Mereka menyerang dan membantu mendisiplinkan raja yang melahap roh untuk menahan lawannya, membuatnya semakin nyaman. Bas. Dan EBSP, Wosh. Sakyamuni menggigil dan menyerang dengan telapak tangannya. Gumpalan asap hitam menyebar dan mengalir menuju para orang suci. Sakyamuni melahap Sein sebelumnya, jadi dia jelas lebih kuat. Para orang suci tampaknya sangat takut dengan asap hitam. Mereka tidak berani menyentuhnya. Mereka terus menyerang untuk membubarkan asap hitam. Beberapa serangan lain ditujukan pada Sakyamuni Siling, tapi sepertinya tidak ada gunanya melawannya. Tubuhnya roboh dan berubah menjadi gumpalan asap hitam. Mati. ... Pemakan roh Sakyamuni menatap salah satu orang suci dan terus menyerang. Orang suci itu berasal dari sekte kecil dan relatif lemah. Ekspresi orang suci itu jelek ketika dia terus mundur. Langkah Lingyan. Suara yang memekakkan telinga keluar dari mulut Sakyamuni Devourer. Tubuhnya berkedip-kedip dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak baik. Orang suci itu terkejut. Dia meledakkan kekuatan Sein-nya dan mengendalikan hukum untuk menyerang ke segala arah. Tapi, Puci, roh melahap Sakyamuni telah muncul di hadapannya. Telapak tangannya menembus hati orang suci itu, dan kekuatan mengerikan itu menghancurkan hati orang suci itu. Kemudian, ia mulai menyerap darah pihak lain. ... Hentikan dia. Kita tidak bisa membiarkan dia terus menyerap darah. Seorang Sein dari sekte Yudu meraung dan menyerang Sakyamuni Siling. Para orang suci lainnya juga menyerangnya. Sakyamuni telah disegel selama bertahun-tahun. Vitalitasnya lemah, sehingga kekuatannya rendah. Namun, jika pihak lain menyerap darahnya, kekuatannya mungkin akan meroket. Serangan mengerikan itu mendarat di Sakyamuni Siling. Tubuhnya meledak, berubah menjadi gumpalan asap hitam dan memasuki tubuh Sein yang telah dibunuhnya. Hehehe, kamu tidak bisa menghentikanku. Sebuah suara jahat datang dari tubuh orang suci itu.
Tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hancurkan mayatnya, mati, seseorang berteriak. Serangan mengerikan itu mendarat di tubuh orang suci itu dan langsung memecahkannya. Namun, hanya sedikit darah yang berserakan dan tergulung oleh kepulan asap hitam. Darahnya kemudian disedot ke dalam asap hitam. Gah gah gah. Sambil tertawa, Sakyamuni kembali melahap wujud manusianya. Namun, tubuhnya lebih montok, dan auranya lebih kuat. Telapak tangan penghancur roh, bunuh, menyerang, teriak pemakan Sakyamuni. Kali ini, dia langsung menyerang. Dia telah menyerap darah dua orang suci berturut-turut, dan kekuatannya meningkat pesat. Dia sekarang bisa menggunakan beberapa cara yang menakutkan. Jejak telapak tangan yang menakutkan terbentuk dan menyerang salah satu orang suci. Bang! Orang suci itu meledak dan mengenai bekas telapak tangannya, tetapi akibatnya tubuh orang suci itu bergetar hebat dan dia mundur sambil meludahkan darah. Pemakan roh Sakyamuni muncul lebih dari selusin cetakan telapak tangan. Mereka menutupi langit dan menyerang para orang suci. Lebih dari selusin orang suci meraung dan menyerang untuk memblokir, tetapi pada akhirnya, mereka semua terpaksa mundur sambil meludahkan darah. Pakar setingkat kaisar terlalu kuat. Selama mereka memulihkan sebagian kekuatan mereka, orang-orang suci biasa ini tidak akan mampu melawan mereka. Pada saat yang sama, roh jahat dan beberapa orang suci lainnya juga menyerang bersama-sama, membidik satu orang. Bang! Setelah memblokir serangan Sakyamuni, pria itu diserang oleh beberapa orang suci lainnya. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Dengan teriakan, tubuhnya retak dan dia mati di tempat. Pemakan roh Raja Penyihir berubah menjadi awan asap hitam dan menyerap semua darah. Tidak baik, para orang suci lainnya semuanya terkejut. Kekuatan Sakyamuni sudah cukup mengejutkan. Sekarang, dia telah menyerap darah orang suci lainnya. Kekuatannya pasti lebih menakutkan. Ayo pergi. Selusin orang suci tidak berani melanjutkan pertempuran. Mereka berbalik dan lari. Mereka berasal dari sekte yang berbeda dan tidak sepikiran. Pada saat hidup dan mati ini, mereka semua ingin melarikan diri dan membiarkan orang lain menghalangi mereka. Hehehe, kalau mau kabur, kalian semua akan mati. Guru pemakan roh mencibir dan mengejar para orang suci dengan beberapa orang suci roh jahat. Orang suci telah dikalahkan. Berlari. Masih ada beberapa orang yang mengawasi dari bawah. Mereka mengira bahwa dengan lebih dari selusin orang suci bekerja sama, kemungkinan besar mereka akan mampu menekan pihak lain. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan ini, dan mereka langsung ketakutan dan mulai berlari dengan liar. Pada saat itu, Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningxin hampir keluar dari Windy Plains. Mereka tidak berhenti. Spirit Devourer Sakyamuni adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Meskipun ada lebih dari selusin orang suci, Lu Ming masih merasa bahwa selusin orang suci mungkin tidak banyak berguna. Tidak baik, para orang suci telah dikalahkan. Tian Cui menggeram. Sein mungkin memenuhi udara. Para orang suci berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Ayo pergi. Sasaran Sakyamuni adalah para suci. Kultivasi kami terlalu lemah. Dia tidak akan mengincar kita sekarang. Kata Lu Ming. Mereka bertiga terus terbang dengan kecepatan tinggi, dan dalam sekejap mata, mereka keluar dari dataran angin surgawi. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya tajam yang menakutkan menembus langit dan dataran angin dari langit yang jauh. Itu adalah tombak yang panjang, tombak hukuman ilahi. Ahli lain dari sekte surgawi-surgawi telah tiba. Tombak hukuman ilahi ini sangat menakutkan. Itu melesat melintasi kehampaan seolah-olah akan menembusnya. Orang suci mutlak. Sakyamuni melahap suaranya dan menyerang dengan telapak tangannya, berbenturan dengan tombak hukuman ilahi. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar, dan Sakyamuni menggigil dan mundur puluhan mil. Di kehampaan yang jauh, sesosok tubuh menginjak udara dan tiba. Itu adalah pria parubaya dengan sosok ramping. Jelas sekali bahwa dia sangat tampan ketika dia masih muda. Ekspresinya sangat tenang, tapi dia memancarkan keagungan tertinggi. Master Sekte, itu Master Sekte. Beberapa murid Sekte Dewa Surgawi berteriak ketika mereka melihat pria parubaya ini. Lu Ming dan dua lainnya juga terkejut. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi sebenarnya datang sendiri. Aku tidak menduga Raja Penjaga Roh Jahat akan dimeteraikan di sini. Tapi dia terlihat sangat lemah.
Suara dingin terdengar. Orang yang berbicara bukanlah ketua Sekte Dewa Langit, tetapi dari sisi lain. Seorang lelaki tua berjubah hijau tiba-tiba muncul. Dialah yang berbicara. Tuan Sekte, para murid Sekte Racun Keinginan berteriak kaget. Master Sekte Racun Keinginan juga telah tiba. Hehehe, dua orang suci mutlak datang. Selama aku membunuhmu, aku seharusnya bisa memulihkan 20% dari kultivasiku. Pemakan Sakyamuni tertawa. Pemakan roh Sakyamuni, kata kamu masih ingin membunuh kami dalam kondisimu saat ini. Sungguh sebuah lelucon. Pergi saja, tinggalkan benua Azure dan saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas apa yang terjadi hari ini. Master Sekte Dewa Surgawi berbicara dengan tenang. Hanya seorang suci mutlak, nada yang arogan. Bagaimana jika saya tidak mundur? Kata pemakan Sakyamuni dengan dingin. Jika kamu tidak mundur, aku harus membuatmu tetap di sini dan menghancurkanmu sepenuhnya. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi berbicara. Setelah itu, dia menoleh ke Master Sekte dari Sekte Racun Keinginan, Saudara Wu, bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku juga memikirkan hal yang sama, kata Master Sekte dari Sekte Racun Keinginan. Hehehe, kalau begitu biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan oleh kalian para junior. Membunuh. Pelahap roh Sakyamuni menyerang Master Sekte Dewa Surgawi. Boom, ledakan. Pada saat yang sama, Master Sekte dari Sekte Tianshan dan Sekte Yudu melepaskan aura menakutkan dan menyerang Sakyamuni. Seketika, seluruh area ditutupi oleh cahaya suci putih, gas beracun berwarna hijau, dan asap hitam. Gemuruh yang mengerikan terdengar terus-menerus. Sakyamuni telah diblokir. Ayo pergi. Lu Ming tidak ragu sama sekali. Dia mengeluarkan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Mereka bertiga melangkah ke pesawat luar angkasa pemecah ruang dan terbang menjauh. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari tempatnya. Kecepatan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa sangat cepat, namun masih butuh beberapa menit hingga guncangan dahsyat di dataran angin surgawi benar-benar hilang. Sial, dia benar-benar menjadikan dirinya seorang kaisar yang hebat. Hampir saja. Tian Cui berkata dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Karakter dengan peringkat kaisar benar-benar terlalu menakutkan. Selama bertahun-tahun, benua Azure hanya menghasilkan satu kaisar Chang. Setelah kaisar Chang, tidak ada kaisar lain. Saya ingin tahu apakah Sekte Master dari Sekte Dewa dan Sekte Yudu dapat menghentikan Sakyamuni. Petik 2. Kata Sue Ningsin. Kultus roh jahat dihancurkan 80.000 tahun yang lalu, dan murid Raja Devourer mungkin disegel oleh Kaisar Agung lainnya 80.000 tahun yang lalu. Dia sudah sangat lemah selama bertahun-tahun, tapi dia masih seorang kaisar yang hebat. Sulit untuk mengatakan apakah dia memiliki dua orang suci yang mutlak, kata Lu Ming. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dengan kekuatan mereka, tidak ada gunanya khawatir. Mereka tidak bisa ikut campur sama sekali. Orang suci biasa bahkan tidak bisa mengganggu ahli semacam itu. Mereka akan dibunuh jika mencoba. Saya bertanya-tanya seberapa sedikit yang dilakukan King. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Lu Ming sedikit khawatir. Dia mengeluarkan jimat giok transmisi suaranya dan hendak mengirim transmisi suara ke Xie Nianxing. Namun, begitu dia mengeluarkan jimat gioknya, dia menerima transmisi suara dari Xie Nianxing, menanyakan kabarnya. Dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Karena Xie Nianxing mengiriminya transmisi suara, itu berarti Xie Nianxing baik-baik saja. Lu Ming menghela nafas lega. Lu Ming kemudian membalas pesan Xie Nianxing. Melalui jimat giok transmisi suara, Lu Ming mengetahui bahwa Xie Nianxing sekarang berada di luar dataran Tianfeng. Seorang suci dari Sekte Iblis Tianyu telah datang dan dia bersamanya. Lu Ming menyesuaikan arahnya dan pesawat luar angkasa itu terbang dengan cepat menuju Xie Nianxing. Segera, dia melihat Xie Nianxing. Keduanya mengobrol sebentar sebelum saling mengucapkan selamat tinggal. Lu Ming, Tian Cui, dan dua lainnya melangkah ke pesawat luar angkasa lagi dan menuju lembah Dewa Naga. Dataran angin surgawi berada di sebelah barat wilayah Chang, sedangkan lembah Dewa Naga berada di tenggara wilayah Chang. Jaraknya sangat jauh, dan akan memakan waktu lama bahkan dengan bantuan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. 7 hari kemudian, mereka mendarat di kota besar dan menanyakan informasi.
Seperti yang diharapkan, masalah dataran angin surgawi telah menyebar ke seluruh wilayah Chang. Lu Ming dan dua lainnya bertanya-tanya dan mendengar banyak berita. Di dataran angin langit, Sakyamuni, roh jahat yang melahap roh, muncul kembali di dunia dan membunuh beberapa orang suci. Akhirnya, dia bertarung dengan dua sekte master dari Sekte Dewa dan Sekte Yudu. Pertempuran itu sangat menggemparkan. Pada akhirnya, disiplin Raja Siling terlalu lemah untuk melawan dua orang suci yang mutlak. Dia terluka parah dan melarikan diri bersama beberapa antek seinnya. Orang-orang roh jahat lainnya dibunuh oleh para orang suci lainnya. Meski begitu, orang-orang dari berbagai sekte di benua Azure masih dalam keadaan panik. Ada rumor bahwa roh jahat akan bangkit kembali, dan dunia akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sekarang, Raja Penjaga telah melepaskan segelnya. Begitu dia pulih di masa depan, bagaimana mereka bisa menghentikannya ketika tidak ada kaisar di benua Azure? Banyak orang hanya bisa berharap bahwa akan ada sosok kaisar di luar benua Azure yang akan mengambil tindakan untuk menghadapi roh jahat. Setelah Lu Ming dan dua lainnya mengumpulkan beberapa informasi, mereka terus menaiki pesawat luar angkasa pemecah ruang dan menuju lembah Dewa Naga. Ketika dia kembali ke tenggara wilayah Chang, Lu Ming menyesuaikan kembali pesawat ulang-alik dan menuju kastil klan Lu. Lu Ming berencana melakukan perjalanan ke benteng klan Lu terlebih dahulu untuk menempatkan Feng Ling dan penduduk desa Feng lainnya di sana. Dia juga akan membawa Siang-Siang Beila kembali ke lembah Dewa Naga. Segera, benteng klan Lu terlihat. Mereka bertiga turun dari pesawat luar angkasa. Setelah Lu Ming mempertahankan pesawat luar angkasa, mereka bertiga melangkah di udara dan menuju benteng klan Lu. Itu Tuan Muda Lu. Orang-orang dari benteng klan Lu segera mengenali Lu Ming dan menyambutnya di benteng klan Lu. Saudara muda Lu Ming, saya tidak percaya Anda menerima murid di sini. Saya ingin melihatnya sendiri. Tian Cui sangat penasaran. Bukan hanya dia, Sue Ningxin juga sama. Mereka masih muda. Pada usia ini, merupakan masa emas untuk berkultivasi. Mereka biasanya tidak menerima murid, karena perhatian mereka akan terganggu. Hanya ketika mereka telah mencapai usia tertentu, melewati masa keemasan kultivasi, barulah mereka mempertimbangkan untuk menerima murid. Terlebih lagi, Lu Ming masih sangat muda dan dia sudah menerima murid. Murid yang dia terima pastinya bukan murid biasa. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Bakat Siang-Siang Beila sungguh mengejutkan. Sekarang setelah mereka tidak bertemu selama setahun, tingkat budidaya Siang-Siang Beila telah tercapai. Tuan Muda Lu, Lu Zhenghao datang dari kejauhan. Patriark Lu, keduanya adalah kakak laki-laki dan perempuan senior saya. Lu Ming memperkenalkan Tian Cui dan Sue Ningxin kepada Lu Zhenghao. Lu Zhenghao dengan cepat memberi hormat pada Tian Cui dan Sue Ningxin. Setelah itu, semua orang datang ke aula utama keluarga Lu. Setelah semua orang duduk, seorang pelayan wanita secara alami menyajikan teh untuk mereka. Kepala keluarga Lu, di mana Siang-Siang? Lu Ming bertanya. Siang-Siang sedang berkultivasi dalam pengasingan. Saya sudah meminta Wan Jun untuk meneleponnya. Kata Lu Zhenghao. Patriark Lu, aku ingin meminta sesuatu padamu. Lu Ming mengangguk. Tuan muda, tolong bicara. Selama klan Lu bisa melakukannya, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Kata Lu Zhenghao, kepala klan Lu, kamu terlalu serius. Itu bukan masalah besar. Saya punya beberapa teman yang ingin menetap di benteng klan Lu. Apakah itu mungkin? Kata Lu Ming, tentu saja Anda bisa. Berapa banyak orang di sana? Lu Zhenghao bertanya. Beberapa ratus orang, ayo keluar dan lihat. Dengan itu, Lu Ming berjalan keluar aula dan menuju halaman di luar aula. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan Feng Ling serta penduduk desa keluarga Feng semuanya muncul di halaman. Begitu Feng Ling dan yang lainnya muncul, mereka mulai melihat sekeliling. Feng Ling, kepala desa, ini aku. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kamu adalah kakak Lu. Feng Ling membelalakkan matanya dan menatap Lu Ming dengan heran. Saat itu, Lu Ming menyamar. Sekarang setelah dia mengembalikan penampilan aslinya, Feng Ling, kepala desa, dan yang lainnya tentu saja tidak dapat mengenalinya. Ini aku, kepala desa, kita sudah berada di tenggara wilayah Azure. Bagaimana kalau kalian tinggal di sini mulai sekarang? Lu Ming tersenyum. Saudara Lu, aku akan mengikuti pengaturanmu saja.
Kata kepala desa, jangan khawatir, Tuan Muda Lu. Saya akan meminta seseorang untuk mengatur akomodasi mereka. Saya pasti akan menemukan tempat dengan lingkungan yang baik untuk menenangkan mereka. Kata Lu Zhenghao. Kemudian, dia memanggil seorang kepala keluarga Lu, Feng Ling, kepala desa, dan yang lainnya untuk menetap. Dengan cara ini, salah satu kekhawatiran Lu Ming dapat dianggap terselesaikan. Menguasai. Suara yang tajam terdengar. Sesosok muncul dan seorang gadis kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun muncul di depan Lu Ming. Itu adalah Lu Xiangxiang. Liu Wanjun mengikuti di belakang Xiangxiang. Xiangxiang, kenapa kamu tidak memberi hormat pada tuanmu? Kamu tidak tahu sopan santun. Liu Wanjun memarahinya. Murid memberi hormat kepada guru. Xiangxiang Beila membungkuk pada Lu Ming dengan patuh. Hehe, tidak perlu. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini kakak laki-laki saya. Anda harus memanggilnya paman senior ke-7. Ini kakak seniorku. Anda harus memanggilnya bibi senior ke-8. Lu Ming menunjuk ke arah Tian Cui dan Sue Ningxin dan mulai memperkenalkan mereka. Xiangxiang menyapa paman bela diri ke-7 dan bibi bela diri ke-8. Xiangxiang dengan patuh membungkuk pada Tian Cui dan Sue Ningxin. Haha, gadis baik, ini hadiah dari bibi bela diri ke-8. Sue Ningxin mengeluarkan manik hijau dan memberikannya pada Xiangxiang. Itu adalah senjata spiritual kaisar sebagai hadiah ucapan selamat. Ayo, paman ke-7 juga punya hadiah untukmu. Tian Cui menyeringai ketika dia mengeluarkan senjata spiritual kaisar dan memberikannya kepada Xiangxiang. Xiangxiang, kultivasimu, kamu telah mencapai ranah Raja Bela Diri LV 9. Pada saat ini, ekspresi terkejut muncul di mata Lu Ming. Aku baru saja menerobos ke ranah Raja Bela Diri LV 9 beberapa hari yang lalu. Xiangxiang Beila mengangguk. Kelopak mata Lu Ming bergerak-gerak. Dia terkejut. 1 tahun. Hanya dalam 1 tahun, budidaya Xiangxiang Beila telah menembus ke ranah Raja Bela Diri LV 9. Kecepatan ini terlalu mengejutkan. Ini terjadi di benteng klan Lu, dan mereka belum menerima sumber daya dari sekte teratas untuk memelihara mereka. Kecepatan ini membuat Lu Ming tercengang. Tidak buruk untuk bisa mencapai ranah Raja Bela Diri LV 9 pada usia ini. Xiangxiang, sudah berapa lama Anda berkultivasi? Tian Cui bertanya. Xiangxiang telah berkultivasi selama 1 tahun. 1 tahun yang lalu, guru mengajari saya cara berkultivasi. Kata Xiangxiang Beila. Waktu 1 tahun tidaklah buruk. Tunggu apa? Tahun. Tian Cui mulai menganggukkan kepalanya dan langsung bereaksi. Mulutnya terbuka semakin lebar saat dia memandang Xiangxiang dengan tidak percaya. Sue Ningxin juga tercengang. 1 tahun yang lalu, bahkan sebelum dia mulai berkultivasi, dia hanya menggunakan 1 tahun untuk mencapai ranah Raja Bela Diri LV 9. Kecepatan seperti ini membuat Tian Cui dan Sue Ningxin terperangah. Meskipun ini adalah benua Yuan dan banyak ahli kebanggaan surga berkultivasi dengan kecepatan luar biasa, mereka belum pernah mendengar ada orang yang hanya menghabiskan waktu 1 tahun untuk mencapai alam Raja Bela Diri tingkat 9. Di sampingnya, Liu Wanjun dan Lu Zhenghao sama-sama bersemangat dan bahagia. Sejujurnya, pada awalnya, kecepatan kultivasi Xiangxiang Beila juga mengejutkan mereka. Sekarang, semuanya berubah menjadi kegembiraan. Xiangxiang Beila mengedipkan matanya yang besar, dengan rasa ingin tahu menatap Tian Cui dan Sue Ningxin yang tercengang. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa bibi bela diri dan paman bela dirinya seperti ini. Setelah sekian lama, Tian Cui dan Sue Ningxin akhirnya bereaksi. Adik laki-laki, aku sangat iri karena aku benar-benar bisa menerima murid sebaik itu. Jika saya memiliki murid seperti itu, bahkan jika saya tidak berkultivasi, saya akan tetap memberinya bimbingan yang baik. Tian Cui memandang Lu Ming dengan mata penuh rasa iri, cemburu, dan kebencian. Kalau begitu, sebagai paman bela diri, kamu harus memberiku lebih banyak bimbingan di masa depan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Mereka mengobrol dan ketika malam tiba, Lu Zhenghao menyiapkan jamuan makan untuk mereka. Malam itu, Lu Ming dan beberapa dari mereka tinggal di benteng klan Lu. Keesokan paginya, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Lu Zhenghao dan Liu Wanjun. Ibu, kakek, hati-hati.
Siang-siang mengucapkan selamat tinggal pada Lu Zhenghao dan Liu Wanjun dengan enggan. Siang-siang, di masa depan, ketika kamu berada di lembah Dewa Naga, kamu harus mendengarkan guru dan berkultivasi dengan baik, mengerti? Mata Liu Wanjun penuh keengganan, dan air mata mulai jatuh. Ibu, jangan menangis. Siang-siang akan meluangkan waktu untuk datang dan menemui Anda. Siang-siang Beila berkata dengan patuh. Kemudian, siang-siang mengucapkan selamat tinggal pada Lu Zhenghao. Kepala keluarga Lu, Nyonya muda, kita akan bertemu lagi. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan pergi bersama siang-siang, menghilang dari pandangan Lu Zhenghao dan yang lainnya. Setelah terbang beberapa saat, Lu Ming mengeluarkan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Mereka berempat melangkah ke pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa dan menuju lembah Dewa Naga. Ini adalah pertama kalinya siang-siang Beila menaiki pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa dan dia memiliki temperamen kekanak-kanakan. Dia dengan cepat membuang kesedihan karena perpisahan ke pikirannya dan melihat sekeliling. Dia kemudian menarik Lu Ming dan menanyakan segala macam pertanyaan kepadanya. Dia sangat penasaran.